Dalam pembahasan kali ini, saya akan menjelaskan tentang salah satu peristiwa berdarah yang ada dalam sejarah Indonesia, yaitu peristiwa berdarah Tanjung Priuk. Untuk lebih lengkapnya, silahkan tonton video ini. Selamat menyaksikan. Peristiwa dimulai pada tanggal 8 September 1984, yaitu dua orang tentara Bintara Pembina Desa yang berusaha mencopot pamflet di Musola As-Saadah yang katanya mengkritik pemerintah dan mengandung ujaran kebencian kepada pemerintah. Permasalahannya, dua orang tentara tersebut masuk Musola As-Saadah tanpa melepas alas kakinya. Jadi dia masuk ke Musola As-Saadah dengan menggunakan sepatu, dan lebih parahnya lagi, mereka menghapus tulisan yang ada di pamflet tersebut dengan menggunakan air comberan. Sontak saja jamaah yang ada di musola tersebut marah dan sempat terjadi pertikaian antara dua orang tentara dan juga jemaah yang ada di situ. Untung saja perdebatan tersebut berhasil diredam dan berhasil diselesaikan di hari itu. 2 hari kemudian, tepatnya pada tanggal 10 September 1984, kembali terjadi perdebatan terkait dengan masalah pamflet tersebut. Beberapa jamaah musola dengan tentara sempat adu mulut terkait hal itu. Setelah terjadi adu mulut tersebut, tentara itu diajak untuk berunding di kantor pengurus Masjid Baitul Makmur yang tak jauh dari Musola As-Saadah. Karena kabar tersebut telah menyebar, masyarakat yang ada di sekitar situ mulai datang dan mengerumuni tempat tersebut. Setelah itu, tiba-tiba saja motor dari tentara itu terbakar. Ada dua versi untuk siapa pembakar motor tersebut. Versi pertama menyebutkan bahwa motor tersebut dibakar oleh satu orang yang bisa dibilang dia adalah provokasi dari kejadian ini. Versi kedua menyebutkan bahwa motor dari tentara itu dibakar oleh masyarakat yang emosi kepada tentara tersebut. Intinya motor dari tentara itu dibakar dan membuat suasana pada saat itu semakin memanas. Aparat pada saat itu juga sudah didatangkan dan segera bertindak mengamankan 4 orang yang diduga sebagai provokasi dan pembakaran motor tentara tersebut. Massa pada saat itu semakin marah karena teman-temannya ditangkap oleh tentara. Oleh karena itu, para masyarakat pergi ke rumah tokoh masyarakat yang ada di sana bernama Amir Biki untuk mendiskusikan hal tersebut. Keesokan harinya pada tanggal 11 September 1984, Amir Biki datang ke Kodim untuk meminta tentara membebaskan 4 orang jamaah Musola As-Saadah. Akan tetapi Amir Biki tidak mendapatkan jawaban yang pasti. Bahkan Amir Biki terkesan seperti dipermainkan oleh tentara pada saat itu. Keesokan harinya, pada tanggal 12 September 1984, Amir Biki dan para massa yang berjumlah kurang lebih 1.500 orang pergi menuju Kodim dan Polres untuk menyampaikan aspirasi terkait dengan 4 orang jamaah Musola As-Saadah yang ditangkap tersebut. Akan tetapi, sebelum massa tiba di tempat tujuan, tiba-tiba mereka telah dikepung oleh aparat yang telah bersenjata lengkap. Pada saat itu, massa tidaklah bertindak beringas, bahkan sebagian besar dari mereka hanya duduk sambil mengumandangkan takbir. Akan tetapi, tanpa adanya peringatan dari aparat, tiba-tiba mereka langsung menembaki para demonstran secara brutal. Hal tersebut membuat situasi yang ada di sana langsung mencekam dan puluhan bahkan ratusan orang demonstran tersungkur berlumuran darah. Bahkan salah seorang saksi mata mendengar umpatan dari tentara yang saat itu sedang menembaki demonstran secara brutal, seperti terdapat dalam video ini. Bukan hanya ditembaki, para demonstran yang bertiarap di tempat itu
juga dilindasi oleh truk militer yang datang dari arah pelabuhan di sekitar tempat tersebut. Untung saja para korban yang terluka tidak terlalu parah berhasil menyelamatkan diri dari tempat tersebut. Amir Biki sebagai pemimpin dari demonstrasi tersebut juga ikut tewas dalam kejadian tersebut. Ada dua versi terkait jumlah korban dalam peristiwa Tanjung Priuk ini. Versi pertama menurut Panglima LB Murdani, korban tewas adalah 18 orang dan korban luka sebanyak 53 orang. Akan tetapi, versi ini sangat berbeda dengan versi menurut Solidaritas korban peristiwa Tanjung Priuk, dan ditambah dengan keterangan saksi pada saat itu, korban tewas mencapai tidak kurang dari 400 orang, belum termasuk yang hilang dan disiksa pada saat itu, menurut buku Suara Hidayatullah volume 11. Sekian penjelasan saya kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekelam apapun sejarah bangsa ini harus tetap disampaikan agar generasi selanjutnya bisa mengambil pelajaran dari masa lalu dan tidak terjadi lagi peristiwa serupa di masa kini dan di masa yang akan datang. Terima kasih telah menonton video ini. Salam Jas Merah.